Setuju? Optimis. Harus optimis. Saya mau sampaikan ini harus optimis. Demokrat bangkit, harus optimis. Untuk tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Bapak Ketua Umum kita Bapak AHY dalam kesempatan ini tidak hadir, maka dalam kesempatan ini yang mewakili adalah Kepala BPUKK DPP Demokrat. Selamat datang sekali lagi. Deputi, selamat datang BPUKK di tanah Papua, yaitu adalah pegunungan Provinsi Papua Pegunungan. Selamat datang. Dan yang kami hormati Wakil Ketua Umum Bapak William Wandi sebagai Ketua anggota DPR ini, selamat datang. Dan Bapak Ketua DPRP dan sekaligus calon gubernur Provinsi Papua dari Demokrat, Bapak ini Dr. Yunus Wanda. Selamat datang di Papua Pegunungan. Dan kami banggakan dan kami hormati semua pengurus Provinsi Papua dan anggota DPRP yang masih aktif Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan yang masih berada di menjadi DPRP Papua, yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami memberikan yang paling dekat sapaan untuk dan karena satu kebanggaan buat Demokrat. Dan yang kami kasihi dan kami hormati semua pengurus yang sudah dihimpun, mulai dari wakil 1 sampai dengan terakhir, sekretaris 1 sampai dengan terakhir, kemudian bendahara dan semua bidang-bidang yang lain, DPD Provinsi Papua Pegunungan yang saya kasihi dan saya hormati dan saya banggakan. Dan ada barangkali ada undangan dari partai yang lain, tetangga dari partai-partai lain. Kami kemarin kasih undangan ada beberapa partai. Saya belum lihat wajah bapak-bapak ibu bagi mereka, tapi saya sekali lagi memberikan salam saya dari Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua kepada teman-teman. Dan saya hormati, saya banggakan juga pada organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda dan organisasi wanita dan organisasi agama yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Yang saya hormati, saya banggakan juga pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Dalam hal ini ada yang mewakili, yang saya sampaikan terima kasih. Dan saya hormati dan saya banggakan undangan dan hadirin yang berbahagia
di kesempatan hari ini kita bersama-sama mengikuti pembukaan Muskap yang ketiga, dan di Provinsi Papua pertama setelah kami ditunjuk dan kami resmi diberikan kepercayaan kepada menjadi nakoda perahu atau kapal yang besar ini, yaitu adalah Demokrat Provinsi Papua Pegunungan. Dan ini satu kehormatan kepada Ketua DPP dan juga semua jajarannya, dan yang terutama itu yang mendirikan Partai Demokrat ini, Bapak SBY, dan beliau sebagai pemilik nakoda di Republik Indonesia ini. Dan pada saat di mana tahun 2007 dan 2008 di mana di Papua terlihat bahwa saat itu rawan pangan di Kabupaten Jawa Timur. Bapak SBY waktu itu 2 kali dalam kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, beliau ada saat itu hadir di Yahukimo, dan beliau menanam ubi 6 bulan masa tuanya, dan pada saat itu Bapak Presiden Republik Indonesia dia hadir dengan medan yang paling sulit. Kalau seorang presiden kepala negara tidak mungkin masuk, tapi helikopter dikawal dengan celah dinding gunung kiri kanan dan masuk. Itu sebabnya pada saat itu saya masih menjabat, saya memberikan nama Pak SBY itu sebagai pemberani. Jadi dia seorang pemberani memimpin negara Republik Indonesia ini. Mungkin saya pernah pikiran bahwa seorang presiden yang paling berani yang masuk di daerah yang paling sulit di Kabupaten Yahukimo, beliau tanam ubi, dan selama 6-7 bulan ubi sudah jadi tiba musim panennya, dan beliau panen waktu itu dengan bersama itu. Kami memberikan apresiasi mewakili dari masyarakat Papua pun, dan saat itu dan sampai dengan saat ini juga, dan itu seorang presiden yang tidak mungkin habis kenangan yang beliau buat pada saat itu. Karena hari itu dia 2 kali masuk Yahukimo. Pertama masuk Purima, kedua masuk Pasema. Dan Pasema sama beliau yang rakit perahu itu. Dan hari ini saya ada di perahu biru ini. Satu kebanggaan yang kami dapat sampaikan. Salam kami dari pribadi dan keluarga besar Demokrat Papua Pegunungan buat beliau. Kemudian selanjutnya satu kebanggaan yang kami dapat sampaikan kepada semua pengurus yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, baik DPD dan juga DPC dan DPRC yang hadir hari ini, 8 DPD dan beberapa DPRC yang hadir. Saya sekali lagi dari hati yang paling lubuk, paling dalam menyampaikan terima kasih dan selamat datang di Papua Pegunungan. Terima kasih karena
hari ini dengan potensi Demokrat yang sudah uji mental, kemudian sudah berbuat sesuatu yang lebih besar, sehingga saya sampaikan secara layak di depan. Orang memiliki karismatik, memiliki tokoh pluralis, dan beliau sudah rakit melalui Demokrat ini. Karena saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak SBY, karena tidak pernah salah ditunjuk seorang figur itu. Karena mengapa saya orang yang sudah lama keluar masuk di laut yang kencang ini, yang kulit-kulit ini hanya 5 tahun saja cukup, karena olengnya besar dan tidak bisa tahan di dalam laut itu. Tapi anak gunung satu ini, dia menyelesaikan tahan di dalam laut biru itu, biar angin 10 tahun dia dapat selesaikan. Maka saya memberikan apresiasi dan memberikan dorongan kepada generasi muda hari ini. Generasi muda harus tahan seperti dia. Ambil yang positif yang lebih banyak. Ambil yang positif yang lebih banyak, karena beliau 10 tahun barangkali nilai-nilai emas yang lebih positif, yang lebih besar. Dan itulah yang harus ambil yang lebih positif itu. Itu saya bilang bagikan seperti, kalau dalam kebenaran itu seorang Nuh membuat kapal, itu anak gunung yang membuat kapal itu. Dia anak gunung, dia bukan orang pantai. Dia anak gunung yang membuat kapal itu, lalu dia menyelamatkan 7 orang keluarga itu. Berarti tidak ada sekat-sekat hari ini. Saya mau sampaikan di sini awal dan penyampaian dalam musda ini, tidak ada sekat-sekat di sini. Tapi ternyata kita bisa karena Allah yang bisa itu kita dipimpin menjadi bisa. Maka bisa, harus bisa melakukan. Itu pertama. Yang kedua, saya sampaikan secara pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih, karena dengan kebanggaan ada di dalam perahu ini. Tapi saya lihat lagi kembali kepada Pak Lukas, karena beliau yang saya diberikan kepercayaan. Sekali lagi saya diberikan kepercayaan, mandat langsung untuk Provinsi Papua Pegunungan. Beliau langsung saya dimandatkan. Jadi saya kembali lagi sampaikan supaya jangan pikiran dia ini putus, karena pembangunan yang bisa menjadi kelihatan yang primadona, yang dibuat wajah Papua yang dia bangun, stadion, jembatan merah, kantor DPRD, kantor MRP, kantor gubernur, dan rumah kediaman, rumah istana yang dia buat. Maka dari Belanda sampai dengan hari ini yang ada nama adalah Bapak Lukas NMB. Saya mau sampaikan hal ini, dan ini layak saya sampaikan kepada generasi ini, dan di tempat ini, di dalam rumah sendiri. Jadi saya harus sampaikan ini. Jadi supaya generasi ini harus jangan putus tenang dalam perjalanan, jangan retak dengan hal-hal yang kecil, jangan retak.
Itu hal biasa. Dinamika politik hal biasa begitu, Pak Kepala. Itu biasa, beliau dikeliling seluruh Indonesia. Dikeliling seluruh Indonesia dengan putih-putih. Beliau ikut dan kemana-mana. Jadi terima kasih lagi. Jadi Demokrat harus di tanah Papua ini jangan jadi sekat-sekat. Itu sebabnya biarlah dengan provinsi pecah-pecah menjadi 4, tapi keutuhan Papua dan Demokrat satu. Itu sebabnya Demokrat, Bapak Gubernur Provinsi Papua Bapak Lukas NMB yang mempunyai Demokrat 5-10 tahun pimpin, diberikan rekomendasi untuk Papua Pegunungan Ones Pahbor jadi gubernur. Papua Induk Bapak Dr. Junus Wonda. Papua Tengah Bapak Timotius Murid. Ada 3 kader selain kader-kader yang lain yang sama sekali saya tidak abaikan hari ini. Mereka lebih hebat, tapi juga Tuhan hebat melalui orang yang memiliki karismatik sebagai Bapak Lukas dan memberi mandat kepada 3 putra yang terbaik ini. Mohon Demokrat siap kawal, harus kawal. Siap. Ya, terima kasih. Itu harus kawal. Karena ada filosofi bilang bahwa satu Lukas disingkirkan sedikit waktu di sini, tapi 1000 Lukas yang tutup supaya tempatnya tidak dikorek. Harus tunggu terus. Karena terima kasih Demokrat, karena sumbangsi besar kepada negara Republik Indonesia. Ada satu gubernur Provinsi Papua 10 tahun buat negara. Bupati-bupati, dulu Bupati Wamena, Bupati Tolikara, Bupati Lani Jaya, Bupati Mamramo Tengah, Bupati Yapen, Bupati Serui Yapen toh, Waropen, Bupati Nduk, Jalimo, Bupati Pulau Bintang, hampir 29 Papua memiliki 29 kabupaten dan 1 kota. Itu bukan seperempat, setengah lebih besar. Itu dipimpin oleh kader-kader yang terbaik dari Partai Demokrat. Kalau sudah menjadi sumbangsi untuk negara ini, pasti punya hati yang sangat besar, memberikan juga yang terbaik untuk negara ini. Siapa bilang Demokrat tidak memberikan untuk negara ini di tanah Papua? Itu sumbangsi besar itu. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang masih ada hari ini yang dibina dari Demokrat itu diberikan jabatan birokrasi atau birokrat. Setuju? Harus optimis. Saya sampaikan ini harus optimis. Demokrat bangkit, harus optimis untuk tanah Papua. Tiga provinsi ini, karena 3 provinsi ini taruh di rumah Demokrat, bukan taruh di rumah di orang lain. Ini taruh di rumah Demokrat. Maka harus yang isi siapa? Yang isi siapa?
yang isi saya Demokrat yang isi. Nah, karena itu yang paling tepat ada di sini. Jadi itu harus. Saya tidak berbicara soal muscat dan lain-lain. Ini hal yang paling satu. Ini satu langkah untuk berapa langkah ke depan? 1000 langkah Bapak Ibu akan buat, akan mencapai, akan tiba di sana. Jangan kita putar-putar dari satu langkah ini. Siapa mau mati dengan satu langkah? Apalagi ada ketua panitia. Terima kasih. Saya lewatkan tapi terima kasih. Jadi energi, semangat Pak Kepala BPKK. Terima kasih. DPP membina, memberikan, bertumbuh dari Demokrat di tanah Papua. Mereka eksis, mereka bertumbuh besar. 2024. Jadi ingat, 2024 harus ada 3 yang persentase yang kita ambil hari ini. 3 persentase harus posisi 1. Semua Demokrat harus memiliki semua 8 kabupaten ini harus membentuk fraksi. Setuju? Harus membentuk fraksi. Karena ini harus saya turunkan hari ini awal dalam musnah ini. Saya turunkan tugas ini dengan baik-baik dan catat baik-baik. Karena saya juga kemarin saya dengar baik-baik dan catat baik-baik untuk DPC yang apa itu ngomel-ngomel dan ribut-ribut ini. Awas ya, awas. Karena saya dulu di Golkar 22 kursi datang sendiri. Coba seperti saya itu kah? Supaya datang sendiri, jangan cari. Datang sendiri. Kenapa dia datang sendiri? Kursi ada kaki kan? Tidak. Kursi dia tidak punya kaki, tapi saya punya kaki, saya punya mata, saya punya tangan, saya punya hati. Saya masuk ke dalaman hati masyarakat, maka kursinya datang sendiri. Baik, sama seperti itu. Mereka akan pasti kursi akan datang sendiri. Jadi dan sekarang jangan kalah tempo-tempo. Jangan. Itu sebabnya ingat 8 DPC dan DPAC harus membentuk kursi. Harus supaya memiliki ketua DPR. Dan itu tanggal 14 bulan Februari harus memiliki ketua DPR. Kemudian bulan Oktober, Pak Kepala, bulan Oktober 2024 adalah harus memiliki kepala daerah, bupati dan wakil bupati, dan gubernur dan wakil gubernur. Itu harus dan harus. Kita sudah pernah melahirkan orang, laki-laki, bukan Demokrat maksud saya. Demokrat sudah pernah melahirkan orang, karena orang yang saya tadi bilang itu sudah melahirkan orang itu, melahirkan orang laki-laki itu, bupati-bupati itu. Baru hanya hari ini kosong, ada beberapa ya. Sudah habis jabatannya juga memang wajar. Jadi ada beberapa. Jadi kita selang dulu toh. Jangan capek. Jangan capek. Tapi besok saya garis bawahi, besok harus melahirkan banyak. 8 itu tidak banyak. Lahirkan saja 8 dari Demokrat. Lahirkan anak. Memang melahirkan anak kok. Dia pernah melahirkan, maka pasti melahirkan. Begitu. Yang tidak pernah melahirkan saja bisa melahirkan, apalagi yang sudah melahirkan. Yang sudah pernah melahirkan itu pasti akan melahirkan anak. Jadi ingat, harus melahirkan. Ini garis bawah yang kedua, harus melahirkan. Jadi persentase kedua adalah kepala daerah. Persentase kedua. Kalau persentase pertama tadi saya bilang bahwa pembentukan fraksi
DPRP, pembentukan fraksi DPRP untuk gubernur, pembentukan fraksi DPRD untuk bupati dan wakil bupati. Dan 1 sampai saya kemarin dalam visi misi Pak Kepala BPUKK, visi misi saya punya kemampuan, saya bilang 1 kita akan merebut 1 kursi, karena memang kasih 3 sulit. Papua Pegunungan bapak-bapak mahal, karena kursinya hanya 3, dikasih hanya 3 kuotanya hanya 3, dan 3 ini kalau dengan suara 1.400.000 atau 500, itu berarti hampir 500.000 suara baru dia bisa menduduki mendapat kursi DPR RI. Memang mahal sekali. Saya mau sampaikan karena saya panjang nanti akan waktu habis. Jadi terakhir sekali, bahwa Demokrat harus menjadi milik masyarakat, menjadi akar rumput, sudah menjadi akar rumput. Maka yang gersang itu jangan tanam di tanah yang gersang. Biar gunung tapi 8 kabupaten itu tanah paling subur. Jadi tanamlah Demokrat biar menjadi subur, tanam di tanah yang subur, supaya 2024 biar ada berapa pemilihan legislatif, pilpres maupun juga kepala daerah, bupati dan wakil bupati, nanti kita tidak setengah mati, tapi karena sudah menjadi milik masyarakat, Demokrat menjadi milik masyarakat, maka Demokrat pasti akan dapat suara yang lebih besar. Itu sebabnya sekali lagi saya garis bawahi bahwa DPC, DPD yang baru dengan semangat baru ini harus turun ke kabupaten, harus ada di tengah-tengah masyarakat. Kiranya dalam sambutan saya muscap ini tidak membawa suatu hal yang membahagiakan daripada bapak-bapak, tapi ada beberapa hal yang menjadi ketegasan kita semua, itu menjadi garis bawahi, karena kita akan sesedikit lagi akan memasuki demokrasi, merebut suara legislatif, suara pilpres, dan suara pilkada untuk memenangkan Partai Demokrat. Provinsi yang kami cintai adalah Provinsi Papua Pegunungan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian, dan selamat sore, dan mohon izin Bapak Kepala BPUKK buka muscap 3 ini supaya dengan penuh kebahagiaan, dan akan menyelesaikan bagian-bagian yang belum selesai dengan sempurna. Maka itu satu kebanggaan daripada kami sebagai pengurus baru DPD Provinsi Papua Pegunungan, punya nama baik, kebersamaan ada pada kita. Maka satu langkah ini baik, maka nanti akan 1000 langkah akan dapat diselesaikan dengan penuh harapan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Shalom, Tuhan